Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk melanjutkan proses ke-13 perawatan jenazah, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemudian ini? Ya, sebelumnya mohon maaf ya, kita lanjutkan untuk perawatan jenazah. Saya kira panjenengan sudah membaca ya untuk dan sebagainya. Kita sebagai penulan dulu ya, sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana cara merawat jenazah ya. Ketika nanti kita sebagai perawat itu bagaimana yang kita lakukan ketika ada pasien yang meninggal dunia gitu ya. Apa saja mulai dari apa dan sebagainya, biar nanti ketika praktek langsung panjenengan kerja dan sebagainya tidak kebingungan dan sebagainya ya. Dan kemudian kan perawatan jenazah ya, nah jenazah kan sudah nggak ada itunya apa nyala dan sebagainya. Jadi mungkin pertama takut dan sebagainya gitu ya, tapi saya harapkan sebagai seorang perawat tidak takut gitu ya, karena kita nanti pada akhirnya juga akan meninggal semua gitu ya. Jadi untuk perawatan jenazah sendiri seorang muslim harus tahu apa saja yang harus dilakukan pada jenazah. Coba apa saja? Mandikan, mandi terus sholat, mandi, kafani, Menyolatkan, dan memakamkan, menguburkan. Di sini kan nanti untuk selanjutnya kan ada yang namanya setelah perawatan jenazah nanti ada lagi yang apa itu memandikan, mengkafani, mensolatkan ya. Kalau mungkin nanti sudah tugas yang lain seperti itu ya. Jadi untuk perawat bisa apa itu memperhatikan tersebut, apalagi kalau kita sebagai seorang muslim ya harus tahu doa-doanya bagaimana sholat jenazah ya, kemudian gerakannya bagaimana dan sebagainya. Itu nanti di pertemuan terakhir ya. Nah untuk saat ini yaitu perawatan jenazah, apa saja yang perlu diperhatikan, kita siapkan alat dulu ya. Alatnya ada baskom itu apa? Untuk Air. Ketika ada bagian tubuh yang terdapat kotor, ada kotorannya, kita bersihkan dengan air dengan menggunakan baslap ya. Jadi harus tahu baslapnya fungsinya untuk apa, kita bersihkan bagian yang kotor. Kemudian jangan lupa juga masker ya, wajib menggunakan masker untuk pelindung diri, masker, kemudian handscoon, kemudian ini apa, kapas fungsinya untuk menutup apa saja, kapas hidung, telinga, mata dulu loh, mata, hidung, telinga ya, ini untuk menutup dengan menggunakan kapas. Kemudian di plaster ya, plasternya mana? Kalau nggak ada nggak bisa ya, jadi nanti ada plaster. Kenapa ditutup tok? Tanpa di plaster nanti akan jatuh kapasnya, jadi nanti bisa di plaster gitu ya. Kemudian ada namanya kasa yaitu untuk mengikat. Apa saja yang diikat nanti? Ada bagian pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki ya, itu diikat. Kemudian bagian dagu ya, tahu ya, terus seperti itu. Saya kira panjenengan sudah pernah melihat seperti itu. Gunting untuk memotong kasa tadi, kemudian sisir. Nah, sisir. Kenapa sisir? Untuk menyisir rambutnya botak, nggak usah disisir gitu ya. Jadi harus sesuai. Kemudian biasanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau bukan muslimnya tidak boleh memperlihatkan auratnya kayak gitu nih. Jadi jenazah juga harus kita hormati seperti itu. Kemudian ada namanya tabel jenazah. Kenapa? Fungsinya apa ini tabel jenazah? Identitas pasien. Dipasang di mana? Di tangan? Di kaki, di jempol. Nah, jempol kaki ya, untuk mengetahui identitas pasien. Jadi tabel jenazah ini ada beberapa yang perlu dituliskan, ada namanya ya, nama dari jenazahnya, jenis kelaminnya ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, alamatnya mana, diagnosanya apa. Di sini mungkin bisa diagnosa medis ya, misalnya apa DM, kemudian DBD misalnya gitu, jantung dan sebagainya, keterangan tambahan misalnya, nah ada keterangan ya. Kemudian ada bengkok untuk apa? Untuk menaruh apa yang sudah digunakan, apa yang sudah digunakan, apa
yang sudah digunakan, handphone yang sudah digunakan dan sebagainya. Jangan lupa terakhir ini pakai jarik ya, nggak apa-apa. Kain bersih. Fungsinya untuk apa? Setelah selesai kita melakukan perawatan jenazah, terakhir itu kita tutup dengan kain bersih. Biasanya bisa dengan jarik, bisa dengan kain putih dan sebagainya seperti itu. Paham ya untuk alat alatnya? Paham, Bu. Ya, paham. Kemudian dari perawatan jenazah kita lihat dulu, guys, jangan karena ada urutannya. Maksud saya dhewe masang kabel kan enggak. Jadi harus perhatikan dari atas dulu ya. Posisinya bagaimana ketika kita mau melakukan perawatan jenazah? Supin itu apa? Berbaring. Berbaring ya, lurus, tidak miring, tidak duduk, tidak semifol dan sebagainya. Jadi lurus, berbaring lurus ya. Jadi harus pasiennya dalam keadaan supin. Kemudian nanti dilihat pasiennya ya. Misalnya menggunakan gigi palsu, kita lepas dulu. Jangan sampai apa tidak dilepas. Bagaimana cara lepasnya ya? Nanti mungkin kalau tidak biasanya lepas mudah ya, tapi kalau tidak mudah berarti nanti minta tolong keluar bunyi ya. Kemudian kalau laki-laki apa perhiasan enggak? Ya nggak tahu ya, mungkin ada. Kalau sebagainya, perempuan perhiasan, ada perhiasan, jangan sampai seorang perawat mengambil bukan haknya. Ya, perhiasan diambil sendiri, kemudian tidak boleh ya. Jadi jenazah ini harus benar-benar, misalnya kita lakukan perawatan jenazah, segala perhiasan harus dilepas dan diberikan kepada keluarga ya, jangan sampai lupa ya, itu karena bukan hak kita, bukan milik kita, jadi tidak boleh mengambilnya seperti itu ya. Ada perhiasan. Kemudian apalagi yang perlu dilepas ketika jenazah yang misalnya bukan asli dari tubuhnya, gigi palsu, perhiasan, apalagi misalnya pakaian jelas, karena nanti diganti dengan kan kita bersihkan ya. Tapi ingat ya, ketika perawat laki-laki nanti dengan pasien laki-laki, perawat perempuan dengan pasien perempuan ya. Jadi tetap diperhatikan hal tersebut. Kemudian kita sebagai perawat juga harus melakukan komunikasi ya. Lo udah jadi jenazah kenapa komunikasi gitu ya, itu penting ya. Nah tiba-tiba nanti sebagainya nggak tahu ya, tetap komunikasi ya. Apa saja, jelaskan tujuan, jelaskan prosedur, mau apa dan sebagainya itu ya. Kalau ada keluarga, tapi kadang keluarganya kan disuruh nunggu di luar, itu nggak paham ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya mulai dari tahap awal persiapan apa saja dan sebagainya. Oh mas, tidak ada keluarga apa juga ada fase orientasinya juga? Iya, semuanya ada. Kita tidak tahu ya, maksudnya kan sudah meninggal gitu ya, tapi kita tetap komunikasi ya. Jadi tidak langsung dikasih dan sebagainya, tapi kita komunikasi, kita sesuaikan runya ya, itu sesuai runya. Tapi kalau kenyataannya kan banyak perawat yang mungkin cuma assalamualaikum lah, padahal perawat yang lain gitu ya langsung udah gitu kan, mungkin tidak. Tapi kita ketika belajar harus sesuaikan dulu gitu ya, jadi tidak langsung seperti itu, jadi harus sesuai dulu ya. Kemudian perawatan jenazah dulu ya. Biasanya kan dengan mandikan dan sebagainya, tapi itu kalau di rumah. Kalau di rumah sakit ini maksudnya kalau sudah infus dilepas, semua perawatan dilepas, mungkin pakai ventilator dilepas gitu ya. Kemudian ada sebagian dilepas, apa yang kita lakukan itu tadi ya, mulai dari makan handphone, masker itu harus digunakan ya, jangan sampai tidak mengganggu. Itu ya, paham ya. Untuk tahap persiapan kita harus tadi persiapan diri kita sendiri sudah siap, kemudian persiapan alat, kemudian lingkungan, cek benar atau tidak dan sebagainya ya. Baru ke tahap orientasi, mulai dari salam, perkenalan ya, tujuan, prosedur, tanya kesiapan dan sebagainya. Tapi jangan sudah siap pak ditunggu meninggal kok ya. Jadi ya sudah saya mulai ya. Jadi kita tetap melanjutkan tindakan. Itu ya, bisa mulai ya. Iya, Bu. Siap semua, jadi nanti maskernya saya pakai masker ini. Nih, misalnya ada pasien meninggal di ruang nomor 2. Masuk. Yang alat tadi apa klaster ya?
masternya, ambilkan dulu. Ini misalnya pakai apa ini? Gosok apa yang kotor biasanya? Area lipatan, Lipat-lipatan, terus lipat-lipatan, bagian yang di belakang sini, belakang, terus lepas infus. ya, Kan ada bekas infus, kita bersihkan ya. Jangan sampai ada yang kotor seperti itu. Ya. Airnya air bersih. Ya. Intinya sudah ada tadi. Ya. Ini ya. Oke, kita jalan ya. Ini sudah plasternya untuk apa nanti? Apa kalau di mata ya mas ya, di sini terus diplaster. Itu kalau mata tidak bisa menutup. Kalau mata menutup ya nggak usah dikasih napas. Itu nggih, napas nggih. Kita mulai cuci tangannya. Ini masak nggih. Ini dampak Bapak M usia 63 tahun gitu ya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya perawat Erika yang jaga pada si pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tujuan saya di sini yaitu akan melakukan perawatan jenazah ya. Supaya nanti bersih ketika dibawa pulang, sudah bersih seperti itu. Kemudian untuk prosedurnya, mohon maaf nanti saya akan menjelaskan beberapa tindakan yang akan saya lakukan. Saya menggunakan masker, handscoon, kemudian saya buka ini untuk pakaiannya. Kemudian saya akan menutup mata, menutup hidung, telinga, mengikat tangan, kaki, kemudian membersihkan bagian yang kotor. Misalnya ada perhiasan nanti saya lepas, ada gigi palsu dilepas, kemudian dipasang tabel identitas dan saya tutup dengan baik bersih. Seperti itu Pak untuk prosedurnya. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, kita mulai sekarang. Pertama yaitu cuci tangan Setelah cuci tangan, kita memakai handscoon dan masker. Handscoonnya tidak harus steril ya, handscoon bersih saja. Karena apa? Karena nanti kita akan pegang bagian-bagian yang tidak steril. Kemudian kita posisikan ya, posisikan pasien supinasi ya, terlentang supinasi yaitu lurus ya, tangan kaki semua lurus sudah. Kemudian habis itu kita tutup mata. Ini matanya ditutup ini. Kalau bisa berarti penutup tidak menggunakan kapas, kalau bisa menutup. Tetapi kalau tidak bisa kita gunakan kapas. Videonya pakai laptop ya, pakai laptop ya. Kapasnya jangan terlalu lebar banget ya, jadi sesuaikan dengan mata. Jadi harus sudah tertutup. Itu ya. Ini harus dengan menggunakan kapasnya. Maskernya gimana ya? Di dalam.
handphone nggak barusan sudah disiapkan. Yang tidak pakai pin di beres dulu ya. Kurang panjang ya. Yang penting tidak lepas ya. Ini tidak lepas ya. Kita kasih plester ya, tapi kalau itu tidak di plester ya, maksudnya biar untuk merekatkan saja. Kemudian kapasnya kalau ini dibentuk bulat pupus gitu ya, Pas di hidung. untuk di hidung dan telinga. Kalau ada hidung telinga mengalir darah, cairan dan sebagainya, dibersihkan terlebih dahulu ya. Ini dimasukkan di hidung. Telinga, ya lubang-lubang gitu ya. Iya. Lubang telinga hidung. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya yaitu lihat gigi ya. Giginya ada yang palsu atau tidak, gigi mas gitu ya. Iya. Ada gigi mas, dilihat gigi masnya. Oh, kalau ada yang palsu dilepas. Mohon maaf ya Pak, ini ada gigi masnya yang palsu, saya diambil, dilepas ya. Kalau tidak ada, tidak usah. Kemudian kita ikat dagu, dahi ya, dagu. Kita sesuaikan dengan panjangnya ya, dagu sini ya, tahu ya. Kita ikat sampai sini. Ini sudah, berarti kita potong. Tujuannya apa? Kenapa harus diikat? Dia tidak mulutnya Tidak menganga. saya ini dagu. Nggak bisa ya, karena plastik ya. Aduh, dicekali. Ditali ya, jangan lupa ditali. Talinya tali mati nggak apa-apa. Tali apa sebenarnya? Tali Kedua kita. sing mati, terus kedua di dua itu loh, kayak kita nali nanti di kita ya itu. Kemudian apalagi jika ada perhiasan kita lihat ya, karena bapak-bapak ya tadi saya bilang tuan, misalnya ibu ada perhiasan, kita buka dulu ya. Bapak makan nasi Perhiasan ada misalnya diambil, ini ada perhiasan, diambil cincin sana ya, satu, ada cincin lagi dua, misalnya ada, lalu diberikan ke keluarga. Jangan ditaruh di mana, jangan dikantongi, jangan ditinggal, karena itu barang berharga, nanti takutnya lupa ya, nanti malah kita ya itu ya. Kalau sudah perhiasan sudah dilepas, kemudian sudah diberikan keluarga, apalagi kita meluruskan, menyilangkan. Ini bisa disilangkan enggak ya? Bisa ya. Di bagian epigastrik, epigastrik lepas kok, tadi bilang Mbak lepas ya, disilangkan ya, disilangkan bagian epigastrik tuh ya, di antara ini ya, epigastrik disilangkan. Sudah. Kemudian apa? Membersihkan. Kemudian ya, nah misalnya ada air ya, kita cari air. Ada yang kotor, oh ini habis infus misalnya gitu ya. Nah ini ya, oh ini nanti dia kembali ya, dibersihkan ya, dibersihkan. Kemudian
Tuh ya, kalau ada dua kan bisa, satu untuk yang kotor, satu untuk yang bersih. Ini taruh di semua alat disiapkan dulu. Ada dua ya, ada dua baskom, satunya kotor, satunya bersih. Ini ya, kan sudah dibersihkan kan, begini, ya, itu ya ada. Terus mana lagi? Betul ya. Ini ada luka misalnya. Bersihkan ya, bersihkan. Terus bagian-bagian yang kotor, terlihat kotor mana kita bersihkan ya. Misalnya bagian ini kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan ya. Kalau yang terlihat kah? Udah dibersihkan. Kemudian kita sudah dibersihkan ya. Posisi sudah dibersihkan, sudah. Apa lagi? Menali ya, mengikat. Berarti di sini, terus sini nanti di yang ini anu ya, maksudnya pas pantunnya. Nalinya gimana? Tahu ya nalinya? Coba tangannya, Mbak, tangannya. Itu ya, ini di bagian, nah ini tolong. Maksudnya kan kalau kita kan wes nah itu kan muncul ya di tali ya, talinya kayak tadi Mbak, jadi antara sini sama sini ya, ini sama sini di tali, sesuaikan kebutuhan saja ya. Jadi kebutuhannya sedikit. Nanti untuk apa yang kaki gimana? Nah ini ya, ada ya kenceng tapi orang kenceng banget, logo ya logo banget ya. Terus begini, udah masuk ke sini begini ya. Kemudian untuk kaki gagak semuanya pantang ya. Kalau manusia ini ya, yang kerat ini tali. Terus kemudian menyisir kan, merapikan rambut. Ada rambut, ya kita bersihkan rapinya dulu ya. Jadi disisir kan kadang nggak rapi ya. Iya. Disisir. Udah pasang label di bagian mana tadi? Jempol. Ini ya, biasanya. Udah ditulis itu semua ya. Ini biasanya sudah dipasang sudah apa? Itu pasang tali biar enggak jatuh. Itu ya. Kemudian kita tutup dengan Kain bersih. Ya, biasanya dengan jari atau apa yang penting bersih. Ini tadi dilepas enggak bajunya? Kalau dilepas ketika memandikan, karena ini di rumah sakit jadi harus lepas. Nanti ini kan hanya perawatan. Nanti kalau selanjutnya dimandikan, dilepasi semua yang keluarganya. Kalau ini kan kita di ruangan, ibaratnya kita sebagai perawat. Berarti kita cuma membersihkan area yang terlihat aja ya, Bu? Iya. Nanti kalau yang dalam dan sebagainya kan harus dibuang dalam itu toh. Itu nanti sudah ada di bagian memandikan. Iya. Ya, misalnya ini untuk perawatan aja ketika di ruangan. Setelah ini kan kita bawa ke ruang jenazah. Oh Di iya. ruang jenazah itu nanti ada yang membersihkan, memandikan, baru dibawa pulang itu sudah langsung
sholatkan sudah dikafani kayak kurang panjang ya. Jadi semuanya harus gitu. Ngeri banget. Kurang sedikit. Intinya semua harus tertutup dengan kain bersih. Perawatan jenazah di ruangan. Sudah, setelah itu kita lepas. Kita sudah rapikan dulu. Jangan melepas dulu, baru merapikan ya. Merapikan dulu karena nanti kan pakainya dia. Ya, merapikan dulu, baru mau di yang dilepas yaitu handskun dan Masker. Sudah, kemudian Cuci tangan. nanti kalau ada yang tolong gitu ya, kalau ada yang terlewatkan di tangan 6 Kalau anak kecil bagaimana? Biasa sama ya. Jadi semua perawatan jenazah itu baik laki-laki, perempuan, anak kecil intinya sama. Jangan lupa untuk tabel identitas tetap dituliskan. Ya, kemudian kita pamitan ya. Jangan lupa mengajukan, bersihkan, cuci tangan, sudah panggil keluarga, ibarat keluarganya dipanggil, ya Bapak, ini Bapak sudah dilakukan perawatan jenazah, sudah bersih, nanti tinggal dibawa ke ruang jenazah untuk dimandikan dan nanti dibawa ke rumah untuk disolatkan, dikafani, disolatkan dan dikubur seperti itu, Pak. Kami ikut berduka cita gitu, ya. Semoga almarhum untuk tadi perhiasan sudah diberikan keluarga ya, untuk perhiasannya, jadi kami sudah selesai melakukannya. Untuk evaluasinya itu ya, jadi apakah ada yang ditanyakan dari pihak keluarga? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, untuk rencana tindak lanjut tadi ya sudah disampaikan guys, nanti akan dibawa ke ruang jenazah, dimandikan, dikafani, dibawa ke rumah, disolatkan dan dikubur. Seperti itu untuk STF-nya. Kemudian sudah selesai, kita berpamitan. Tidak ada yang ditanyakan, nanti pihak keluarga bisa menunggu. Seperti itu ya Pak, saya permisi dulu. Sudah cukup itu saja ya. Ada yang kurang mungkin Mas, saya soalnya sudah sesuai checklistnya. Nah, nanti untuk mahasiswa seperti itu ya belajarnya ya, jadi harus sesuai cek dulu. Nanti mungkin ada perbedaan di pihak rumah sakit ya, nanti mengikuti prosedur ya, prosedur sebagai jangan saya di kampus, saya di itu lah, mungkin karena kampusnya jadinya mas seperti ini, ternyata ada perbedaan yang up to date itu apa ya, terbaru, oh iya sudah standar ini harus ini dan sebagainya ya, jadi harus kita mengikuti, jangan sampai kita boleh berargumentasi misalnya dengan toolnya ini kita tunjukkan, oh ternyata masih ini, jadi saling diskusi di sini gitu ya. Jadi nanti untuk evaluasi untuk pembuatan video saya kira seperti itu dan bisa ya, kalau mau manusia malah lebih mudah karena ini harus ini dan sebagainya. Dulu saya pernah ada takut ya, sudah nggak usah jadi pantom aja gitu ya. Itu ada yang mau ditanyakan ya?